Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya Solihat Balkis SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Bekasi. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai pendidik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diimplementasikan dengan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Disiplin positif yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian ada motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru. Berikut ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai manajer, yaitu guru dapat menuntun murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yaitu guru berperan dalam terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan positif yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya menuntun murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi KHD yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat alam yang ada pada murid. Kemudian nilai guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang pendidik memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua pihak warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan diimplementasikan bersama-sama. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak.
Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif di sekolah agar suasana sekolah menjadi nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami dan beberapa yang sudah saya lakukan terkait konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saat saya mempelajari teori motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid di antaranya, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya berperan sebagai manajer dengan cara memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya sering menangani siswa yang datang terlambat di sekolah, yang biasanya saya memberikan hukuman atau konsekuensi setelah mempelajari modul ini, saya mulai merubah dengan penerapan posisi manajer dengan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang dan termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai dan budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya yaitu sudah tumbuhnya motivasi internal dalam diri murid untuk melakukan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer dan menggunakan langkah segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering melakukan posisi kontrol, penghukum, dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu merasa kesal setiap ada murid yang melanggar peraturan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol manajer dalam penyelesaian masalah dengan penerapan langkah segitiga restitusi. Perasaan saya lebih tenang dalam menyelesaikan permasalahan murid. Saya mulai menyadari pentingnya komunikasi efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya?
Saya pernah melakukan segitiga restitusi, namun sebelum saya mempelajari modul ini, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu tahap menstabilkan identitas, dan saya yang memberikan solusinya kepada murid. Seharusnya, solusi itu hadir dari kesadaran murid itu sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dan proses penciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Melakukan kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa agar budaya positif ini dapat menumbuhkan kebiasaan atau karakter yang baik tidak hanya diterapkan di sekolah saja, namun bisa diterapkan di rumah dan lingkungan sekitar. Sekian, terima kasih. Saya Solihat Balkis SPD. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.